Jadi kita ini mestinya dulu waktu saudara sudah banyak pengalaman, jadi bukan mahasiswa 0 tahun, sudah pernah praktek, sudah pernah, jadi kalau sini dulu, kalau sana berdiri di sini, ya biar nampak gantengnya. Lalu ini ya, jadi kemarin sudah kita bicarakan bahwa kalau kita konteksnya ini sebenarnya tujuan kita untuk memeriksa kaitan dengan vertebra ya. Karena ada pasien keluhan dengan keluhan yang entah di mana, umpamanya atau di pantat atau di dalam ini konteksnya lumbal umpamanya. Ini bisa kita lah pelvik dan lumbal pelvik. Maka kita yang kita kira ada pemeriksaan sifatnya global dan detail kan begitu. Yang global itu sebetulnya bukan untuk mencari bagian yang itu, tapi untuk mengarahkan pikiran kita bahwa keluhan-keluhan pada daerah vertebrae atau dalam ini lumbal pantat itu bisa saja sifatnya bisa lokal, bisa dari daerah lain. Ya. Secara anatomis kita juga bisa harus mengaitkan bahwa keluhan dari sini bisa saja sumbernya bukan dari sini, ya sini sendiri bisa, tapi bisa juga karena faktor-faktor dari ekstremitas. Khususnya adalah kalau otot-otot ya otot-otot daerah pelvis, hip, ya, sehingga perlu semuanya sebenarnya perlu secara global perlu kita cek, mungkin otot-ototnya ada yang memendek, ya, atau sekitar hip. APD, ADD, rotasi, ya itu semua fleksi, ekstensi, itu semua kalau ototnya tidak normal dalam arti memendek itu akan juga mempengaruhi sendinya, kemudian akan mempengaruhi posturnya. Umpamanya flexor hipnya memendek, bisa memendek berarti kan dia sedikit balik pasti akan menarik di pelvisnya dan nanti pelvisnya bentuknya seperti apa dan lain-lain. Karena hampir semua otot daerah hip itu punya hubungan dengan pelvis, melekat di pelvis entah, dan itu kalau itu memendek berarti kan menarik pelvisnya karena posturnya, ya. Postur entah nanti yang muter rotasi atau yang mana atau apa kita bicara umum, sehingga perlu dilatih. Mungkin sebenarnya selesai sih hanya untuk mengetahui apakah dari sisi otot daerah hip itu ada gangguan kan, itu ya, dan juga itu nanti secara globalnya. Tapi di sini akan kita lihat saja observasi dari posisi-posisinya, ya global yang kita lihat di depan. Apa yang perlu dilihat ya global postur, kemudian mungkin pelvisnya, walaupun mungkin kalau hanya observasi belum tentu kita kelihatan. Tapi kalau ini ya karena ini orangnya tidak makan 3 hari, maksudnya orangnya bisa menjaga bodinya bagus, sehingga bisa kita lihat simetrisnya. Ini harus dilepas melotol kan? Ya sudah, oke. Jadi ini yang perlu kita lihat apa dari depan? Ya pelvis, sias kalau kelihatan, tapi mungkin tidak hanya observasi kelihatannya. Kemudian secara global, seluruhnya, kepalanya, jawa-jawa kepala leng-leng satu sisi, dan simetris, intinya simetrisnya, termasuk bahunya berdiri yang baik. Bahunya tinggi mana ini? Tinggi mana? Tinggi kiri. Enggak banyak, ya. Oke, coba samping yang perlu kita lihat tentunya kurva-kurvanya ada yang mencolok enggak dari normalnya tentunya ya. Kurva tentunya lordosis cervicalis, kyphosis thoracalis, lordosis lumbalis, termasuk tentunya dari atas sampai bawah. Hip siapa tahu berdirinya begini ya. Jadi karena termasuk pemendekan flexor hip, pendek pasti akan menimbulkan hiperlordosis dan ini semifleksi, dan sampai bawah juga akan begitu. Nggak bisa kalau ini semifleksi kok ininya lurus, kalau lurus dia akan sampai bawah. Kemudian dari belakang, ya mulai dari kepala,
ada skoliosis, nggak ada seterusnya, termasuk tadi apa namanya lipat pantat. Lipat pantatnya dibayangin aja ya, lipat pantatnya sama tinggi nggak, kalau perlu lipat lutut ya, untuk mengidentifikasi secara global apakah ada kemungkinan panjang tukai yang tidak sama adalah itu. Kalau ada lipat pantat tidak sama kan kita bisa macam-macam nanti interpretasinya, tergantung ya. Nah, kalau ada ini seperti ini berarti ada sesuatu yang nggak normal mesti kan, harusnya kan sama sendiri. Itu juga di sini lipat lututnya mungkin tidak sama tingginya kanan Pak. Lupa, oke, saya kira tidur rentan. Ya, sini. Sepintas kita cek ABD-nya oke ya, oke normal. Normal berapa derajat? ABD itu 100 derajat atau 25 derajat atau 60 atau 45 atau ya harus tahu ya. Jadi paling ternyata ABD-nya terbatas atau ada seterusnya ya. Fleksi ini, fleksi darah ini bukan untuk mengetes apa namanya lasek tes, bukan. Kita hanya saya mau tujuan untuk otot-otot sekitar hip ya dan seterusnya. 1 menit selesai kalau mau, istilahnya hanya sebagai observan apa global aja. Karena tadi saya katakan otot-otot memendek bisa saja akan mempengaruhi posisi karena menarik pelvisnya, entah ya tergantung otot yang mana kan begitu ya. Bapak ischias dari depan. Isu kamu bawa celana pendek ya, pendek sekali, pakai nggak pendek sekali? Enggak pakai. Pakai. Bisa pakai yang pendek bener, ya. Bukan pendek sekali. Jadi model ini dilepas ya. Oh mana? Siasmu. Sias. Dari ujungnya. Jadi kalau palpasi sias atau yang lain-lain, ujungnya jangan. Oh ini sias. Ada sias gini kemudian gini ya ini sias. Ujungnya ya. Ujungnya itu yang palpasi ujungnya. Ini kakinya coba berdiri yang simetris kan begini. Oke, ini tinggi mana? Sias yang kiri tinggi mana? Kiri ini pasien atau kiri saya? Sebelah kiri. Oke, sebelah kiri ini ya lebih tinggi. Jadi kalau kita palpasi sias itu nggak ada artinya kalau kita hanya bisa sias stop terus berhenti. Jadi itu harus mengambil kesimpulan itu harus sias dan sip itu harus satu kesatuan ya. Kemudian sip. Ini juga tetap ujungnya jangan bonggolnya. Ini tinggi mana? Tinggi kanan. Yang tadi jadi tinggi kanan ya, jadi posisinya seperti ini. Sias tadi, ini jari saya melambangkan sias, ini siasnya tadi tinggi yang kiri, gitu kan? Sipnya tinggi yang kanan, jadi posisinya seperti ini. Ini si model ini, posisi pelvisnya ini seperti ini. Normal tentunya sama, sias kanan kiri sama, sip kanan kiri sama, tapi dia seperti ini. Nah, sias gimana? Lebih tinggi yang siasnya atau sejajar? Ya seperti ini. Normal tuh dia sias kanan kiri sama tinggi, sip kanan kiri sama tinggi kan? Normal. Ini melambangkan sip, ini sias. Tapi model ini seperti ini. Siasnya yang kiri lebih tinggi dari yang kanan, sipnya yang kiri lebih rendah dari yang kanan. Ya. Nah kalau ada posisi seperti ini kan berarti ada yang tidak normal nih, ya pasti ada yang tidak normal atau bahkan dua-duanya tidak normal bisa terjadi, nggak mungkin dua-duanya normal.
Nah ini dipastikan dulu mana sisi yang tidak normal keadaan ini. Dengan cara apa? Memastikan sisi yang tidak normal dengan namanya apa namanya? Ya itu ya. Kalau juga tulis standing flexion test ya. Standing flexion test berarti dari berdiri kita membungkuk, kita palpasi sipnya ya. Kita palpasi sipnya. Nanti yang sipnya intinya sebenarnya ini mau ngetes mobilitas sakroiliaka. Nanti sisi yang mobilitas sakroiliakanya tidak normal, maka sisi itulah yang tidak normal. Tidak normal ditandai dengan apa? Dengan pergerakan sip yang lebih tinggi, panjang, lebih cepat, lebih itu berarti pada titik itu sisi yang tidak normal, ya. Oke. Tadi saya tahu dari belakang kanan kiri sudah lihat tadi sipnya awal starting ini yang kiri lebih rendah ya. Oke, sekarang buka pelan-pelan. Bentar. Oke, pelan-pelan yuk buka. Kita nempel saja ini terus nunggu terus. Sudah lihat ibu jari saya yang kiri bagaimana dibanding yang kanan atau yang kanan lebih tinggi? Yang kanan lebih tinggi. Jari ibu jari saya. Yang kanan lebih tinggi. Ini. Ya. Tingginya maksudnya tinggi. Lebih jauh. Lebih jauh. Oh iya. Sudah lihat. Balik, stop, balik, tegak. Kamu kok orang muda. Ini sekarang posisi tinggi mana? Tinggi kanan. Tinggi kanan. Sekarang bungkuk pelan-pelan, terus bungkuk. Oh iya. Hah? Sama. Kosong yang di garis ini. Yang kiri lebih tinggi. Lebih ke sana. Oh iya. Ya, sudah lihat. Kalau garis lurus kan berat jadi ya. Balik. Padahal awalnya tadi sudah lihat, awalnya ini aja, ini yang lebih tinggi, ini lebih rendah kan. Sekarang terus agak cepat. Ya. Jadi bergeraknya Ya, lebih panjang dan lebih cepat. Maka ini sisi balik. Maka sisi inilah sisi yang tidak normal. Kalau tadi saya katakan seperti ini, maka sisi ini yang tidak normal. Ini yang normal. Maka yang harus kita tangani yang ini. Kiri. Tentunya nanganinya kan begini. Tadi normal karena normal gimana kita samakan supaya normal. Jangan sampai menentukan ini keliru. Ini yang normal, malah nanti keliru, ini saja normal lagi. Ini kita gini jadi semuanya tidak normal. Lagi ya toh. Dipastikan dulu mana yang tidak normal dengan cara standing flexion test. Lalu tidak normalnya yang sisi kiri ini namanya apa? Ya, sudah lihat. Berarti yang normal yang kiri ini adalah dia sias ke atas, sip ke bawah. Artinya ini muter ke belakang. Ya, muter ke belakang. Jadi koksa kiri putar ke belakang atau torsi posterior, muter ke belakang. Ya. Kalau ke depan, seandainya ini tidak normalnya begini, muter ke depan, torsi anterior. Kalau ini sesuai ini tadi, ini muter ke sini berarti sias. Jadi kalau dari samping begini sudah. Ini kan lebih tinggi tadi. Kalau normalnya kan sangat tinggi ini sias. Tapi ini muter belakang, jadi ini jadi lebih tinggi siasnya. Sipnya jadi lebih rendah. Karena ini muter ke belakang. Ya. Namanya kalau ini tadi berarti koksa kiri atau pelvis kiri, torsi atau muter rotasi ke posterior. Tandanya apa? Tandanya sias kiri lebih tinggi, sip kiri lebih rendah. Terus pada standing flexion test positif sisi kiri. Yang tadi kan yang bergerak, ya itu. Ya.
Kasih gimana ini? Kasih tinggi yang kiri? Kiri. Makasih. Ini kaitannya dengan begini. Kaitannya dengan penampakan panjang tungkai. Jadi maksudnya panjang tungkai relatif ya, bukan real panjang tungkai. Jadi sudah lihat ini bisa main sebetulnya, koksanya ini kan bisa, ya. Kalau ini tadi torsi posterior ini berarti naik, sias naik, sip turun. Nah, pada saat naik ini seakan-akan dia juga akan menarik tungkainya ke atas. Tungkainya juga akan ketarik ke atas. Sehingga pada posisi itu, kemudian tidur terlentang, maka seakan-akan karena ini ketarik ke atas, maka seakan-akan tungkainya menjadi nampak lebih pendek. Ya. Coba masih tidur. Ya, walaupun ini sedikit sekali. Ya. Untuk mengecek panjang tungkai yang relatif tadi, bisa kita ini ujung-ujung medialibu jari kita taruh di ujung malleolus medialis, kemudian kita dekatkan. Ya kalau panjang tungkai nampak panjang sama ya, ini nanti tingginya akan sama. Tapi nanti kalau yang ini berarti ini yang lebih ke atas berarti lebih pendek kan, seperti ini. Ya, sudah lihat nih. Jadi yang kiri nampak lebih pendek. Iya. Karena ini tungkainya nampak ketarik ke atas lah. Iya. Ya. Iya tak? Karena ini tadi kan yang kiri torsi posterior. Jadi siasnya ketarik ke atas, narik ke atas, ini akan narik tungkainya juga seakan-akan ke atas, sehingga ini yang di ujung sini karena lebih ke atas maka nampak lebih pendek tungkainya yang kiri. Posisi seperti ini. Tapi kalau duduk bisa berubah. Duduk mas. Sudah lihat sekarang nampak lebih panjang. Justru yang kiri ya. Lebih ke bawah, berarti kan lebih panjang. Tidur lagi. Pendek lagi ya. Pendek lagi. Kalau diginiin jadi lebih panjang. Lebih panjang. Dimainkan lagi lebih pendek. Ya. Kan sudah bukan sih. Sama. Ya. Jadi ini ya permainan-permainan di pelvis. Normalnya dia tadi kan segini. Ini kalau mau dipanjangkan ya bisa jadi sama atau lebih panjang. Ya. Bingung. Yes pokoknya. Ini tadi bisa Pak. Hah? Dieksorotasikan. Oke, jadi ini intinya permainan panjang pendek ini hanya sebatas pelvis. Di mana kita koksa kanan kiri itu bisa sesuai dengan kan rotasi saudara. Dengan prinsip kalau kita rotasi anterior atau si anterior, sias turun, sip naik, itu akan memperpanjang tungkai. Nampak lebih panjang karena ini akan mendorong. Sebenarnya kalau siasnya naik, sip turun, ini akan menarik tungkai ke atas, sehingga ini nampak lebih pendek. Dan ini dengan permainan ini tadi maksudnya itu kita ini maksudnya fleksi ABD eksorotasi ini akan membuat sipnya turun apanya naik turun siasnya sehingga ini nampak lebih panjang. Nih sudah lihat lebih panjang. Sekarang kalau fleksi ADD endorotasi akan membuat siasnya naik sehingga ketika nampak lebih pendek. oh itu Ya.
Sehingga hati-hati dalam mengambil kesimpulan kaki lebih panjang atau lebih pendek. Tidak semudah kamu lihat siasnya tinggi sebelah, oh kakinya panjang sebelah. Ya, kebanyakan salah, kemungkinan besar. Apalagi kalau terus diusulkan kasih sol sepatu, ya wes tambah esok. Ya. Nah sekarang bagaimana kita memastikan bahwa kaki itu benar panjang sebelah? Tadi siapa tadi di sini tadi? Posisinya gini tadi siapa? Kamu. Nah. Ya untuk memastikan bahwa memang kaki, maksudnya tungkai itu real panjang sebelah atau tidak sama panjang, itu harus bisa dibuktikan sias dan sip sama, naik atau turun. Jadi realitas tungkai panjang sebelah itu apabila posisinya seperti ini. Ya nggak boleh sih, intinya kalau seperti ini sias dan sip pada sisi yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah, itu real tungkainya panjang sebelah. Kalau ini kamu adanya begini, kamu buktikan nanti yang ini tungkai di sul, ini kata yang kanan ya, sul yang kanan ini kamu ganjel. Pakai lapisan apa, kemudian dia akan naik. Ya, gitu. Coba kamu Mbak, coba. Yang ini lebih tinggi ya? Ini lebih tinggi. Oke, sekarang sipnya yang kiri juga lebih tinggi, ya. Sekarang pinjam buku atau pinjam apa untuk ganjel. Orang kantoran ini mungkin. Ini nak. Yang lebih tinggi. Jangan. Oh ya, itu bisa. Oke, sekarang, hah? Ini aja. Oh ya, oh kok kandelan terpautnya nggak sampai segitu. Ya oke ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berdiri, yang kanan. Oke, sekarang kita cek. Kita lihat, sip, sama ya. Dikit ya. Sama. Terus ya sekarang ganti ada sini. Oke, sama ya. Jadi real. Jadi kalau akan memastikan bahwa suatu tungkai panjang sebelah harus bisa dibuktikan sias dan sip pada sisi yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi. Yang lebih tinggi berarti lebih panjang, yang lebih rendah berarti lebih pendek. Itu realnya seperti itu. Kalau kamu hanya begini-gini, sias dan sebelah itu hanya terjadi di tingkat. Oke, ada mungkin faktor-faktor satu ketika bisa dipengaruhi hal-hal tertentu. Contohnya adanya pemendekan otot. Jadi seandainya string kita memendek, itu sedikit banyak bisa saja mempengaruhi pada saat pokoknya hasil ini tadi, gerakannya lebih cepat atau lebih tinggi atau dan seterusnya tadi. Ya, termasuk juga tinggi siat tadi kan tinggi panjang tungkai tadi bisa saja untuk lebih memastikan maka dicek ulang pada posisi duduk. Kalau duduk fungsi kakinya kan hilang. Coba sini. Tadi umpamanya kita waktu di ini tinggi sebelah, tinggi apa tidak, panjang tungkai itu bukan, cek posisi duduk. Gimana fungsi kaki? Nah, dilakukan pada posisi duduk, kemudian kita palpasi ulang, pegang nih. Ya, sip. Sudah lihat? Sudah. Sipnya masih tetap tinggi yang kanan. Kanan. Kalau faktor penyebabnya panjang tungkai, maka ini akan menjadi sama. Karena apa? Karena dia nggak berdiri dengan tungkai kan? Ya. Dan posisi ini pun kemudian pasien kita suruh bungkuk. Oke, bungkuk pelan-pelan. Udah lihat. Terus bungkuk sampai maksimal. Tangannya nggak di depan. Tarik ulangi. Lagi. Udah lihat. Yang kiri sebetulnya akan juga, tapi ini dia nggak bisa bungkuk, tambah lagi. Ya ini yang kiri menjadi lebih tinggi panjang. Jadi hasilnya sama dengan waktu berdiri. Ya. Jadi fix. Memang ini bukan ada faktor pemendekan otot, bukan ada faktor panjang tungkai. Ya. Memang torsi. Tapi memang torsi. Jadi kalau ada pemendekan otot bisa aja ini tadi karena ototnya tidak berfungsi, hamstringnya bisa aja menjadi sama. Kalau karena faktor panjang tungkai
ini mestinya tingginya juga sama karena bingkainya ya dieliminir ya, seperti itu. Itu lebih memastikan. Disfungsi yang terjadi khususnya ada dua, torsi anterior, torsi posterior. Tanda-tandanya tadi torsi anterior posterior sudah jelas ya. Akan menentukan torsi anterior. Yang pertama ditentukan dulu sisi mana yang mengalami permasalahan dengan standing percentage. Kemudian setelah sisinya sudah pasti, kita lihat posisinya seperti apa. Apakah siasnya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding sisi satunya, sisi yang normal. Kalau sias lebih tinggi, sisi lebih rendah, dari sisi satunya berarti itu torsi posterior. Kalau sias lebih rendah dari sisi yang normal, sisi lebih tinggi berarti sisi torsi anterior. Itu nanti juga konsekuensinya ada dalam terapi. Torsi posterior umumnya ya bukan umumnya mesti ya tergantung seberapa besar torsinya. Torsi anterior akan menyebabkan ekstensi hip terbatas dibanding satunya. Kemudian torsi anterior akan menyebabkan fleksi hip terbatas dibanding sisi satunya. Itu. Udah kan? Harusnya kita lanjut sekarang pubis. Pubis. Ini ya. Ya pubis itu sebetulnya ya penting dalam arti kalau normal tentunya pubis itu kan dari sisi biomekanis tadi gerakan torsi anterior, maksudnya rotasi pelvis ini arkusnya itu di daerah pubis. Jadi waktu kita ini bergerak, waktu kita berjalan atau gerakan yang lain ini maju mundur gantian itu antagonis, maka sebenarnya arkusnya itu di pubis. Ini katakan ini, jadi arkus gerakan torsi itu atau rotasi koksa itu arkusnya di pubis ini ya. Itu jadi sebenarnya normal pubis itu juga ada gerakan selain kalau untuk faktor kehamilan dan lain bisa agak merenggang kan ya. Tapi untuk keseharian justru karena kita aktivitas jalan itu pubisnya sebenarnya walaupun sedikit sekali sih, ini ada rotasi kanan kiri sebetulnya karena arkusnya di sini. Terus ya juga perlu sebagai seorang fisioterapi yang perlu diperhatikan bahwa pubis ini tentunya sama tingginya kanan kiri, sama ya. Kamu pernah palpasi pubisnya diri masing-masing kan? Nggak terpalpasi ya oke. Ya itu ya kalau percaya aja lah ya. Kalau nggak pernah palpasi sama enggak ya percaya aja, normalnya sama tinggi kanan kiri ini. Ini posisi barang kan harus jaga agak sedikit. Ini sama tinggi. Nah, kelainan yang bisa terjadi atau jaminan sering terjadi, pubis itu sering juga meleset, subluxasi, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Itu tidak sama tinggi, jadi seperti inilah. Sebetulnya juga bisa ini sana ya bisa, tapi yang sering itu adalah satu naik atau turun, gitu ya. Nah, dari si klinis yang bisa dirasakan ya perasaan tidak nyaman, nyeri, tidak nyaman sampai nyeri ya, nyeri bisa ya daerah pubis, bisa juga sampai lipat paha atau belakang. Perasaan keluhan klinisnya yang kemungkinan kalau ada pubis yang tidak atau luksasi ya, seperti itu. Nah, pemeriksaan yang paling mudah untuk mengetahui ini ya ronsen ya. Ronsen kalau mau palpasi ya bisa sebetulnya, tapi nanti dikatakan punya sendiri aja palpasi atau ketemu ya. Jadi palpasi apa sih dari palpasi? Ya di palpasi itu sebenarnya ini. Ini di sini di ujung pubis itu ada tonjolan kecil namanya tuberculum pubicum. Kanan kiri. Kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan ya.
Nah, tuberkulum ini dia nggak cocok. Ya ini ya, tuberkulum itu. Ini. Ya kalau ini ya ini. Nah, ini kanan kiri ada. Nah, kalau teoritis ya kita palpasi tuberkulum itu harus dua jadi bareng, tidak boleh satu-satu. Jadi ini tuberkulumnya pakai tangan kiri satu, kemudian satu lagi di sini nggak ada bayangan tinggi mana tadi ini sama ini. Tujuan kita kan sebenarnya untuk melakukan jadi dua itu bareng atau yaudah bareng kayak gini bisa kita lihat tinggi mana. Kalau satu kemudian satu ubuk lagi itu nanti tadi setinggi apa ya nggak akan, jadi bareng kanan. Kalau ternyata kanan kiri seperti sip tadi, kalau kamu palpasi sip atau sias satu kemudian sini sudah hilang kan bayangannya. Nah, harus bareng. Sias juga harus bareng. Sama, dulu juga harus bareng. Sehingga bisa kita bandingkan seandainya beda tinggi kanan atau beda kiri. Tapi tentunya palpasi tadi ya mungkin sampai kiamat nggak pernah ketemu ya bisa jadi karena ya. Kenapa tidak terjadi? Banyak hal ya. Keramat, yang lain-lain sehingga kemungkinan yang dipalpasi ya nggak mau atau bingung atau ya intinya itu. Nah, ya paling gampang dengan ada ronsen kemudian kita lihat akan nampak jelas kalau ada perbedaan. Nah, sekarang yang menjadi masalah kalau ada perbedaan seperti itu tadi harus ditentukan juga kan. Ini yang normal yang mana kan kita nggak tahu kalau ada seperti ini. Apakah ini yang normal? Nah, untuk memastikan mana sisi yang normal, ya masih sama dengan tadi, torsi tadi, yaitu dengan standing deviation test. Standing deviation test. Yang standing deviation testnya positif, dalam arti di situ sakroiliakannya bergerak hipomobile kaku, maka sisi itulah yang dianggap sisi yang tidak normal. Sisi yang tidak normal sama dengan waktu torsi kan sisi itu kanan atau kirinya. Nah, kalau sudah begini kemudian standing deviation test ternyata yang positif yang kiri berarti yang ini yang positif, standing deviation test positif berarti sisi kiri ini tidak normal. Nah, tidak normal berarti dia turun kan gitu. Berarti yang normal kan ini. Kalau ini tidak normal berarti ini karena dia turun, namanya depresi. Jadi pubis kiri depresi. Kasusnya namanya itu. Jadi namanya pubis kiri mengalami depresi atau luksasi ke bawah. Tapi sebenarnya kalau yang tidak normal yang kanan dengan kondisi seperti ini, maka disebut pubis kanan elevasi atau ya luksasi ke atas ya. Itu namanya. Jadi harus pastikan dulu sisi mana yang tidak normal. Nah, kalau kondisi ini seperti ini yang tidak normal kiri berarti pubis kiri mengalami depresi turun. Kalau yang ini pubis kanan mengalami elevasi subluxasi tapi ke atas, ini subluxasi tapi ke bawah. Jangan sampai yang salah dianggap benar dianggap salah. Nanti katakan ini yang salah, ini yang salah, ini yang benar, ini dianggap ini yang salah, ini dimulaikan salah kabeh jadinya. Kan gitu. Berarti tahunya pubis itu nanti kita pemeriksaan SI itu sudah tahu sampai ke dalam pubisnya. Kalau memang yang enggak, pertama urutan gini, kamu paling berarti klinis kan? Oh, ada keluhan-keluhan, paling kan ada orang katakan LPP, ada mungkin apa atau piriformis sindrom, mungkin hampir sama ya. Dan hanya itu spesifiknya keluar ya terjadi di daerah pubis sampai bisa aja sampai ke lipat paha. Dan itu soal keluhan kan subjektif. Nah, kemudian mungkin atau dokter atau foto dengan pelvisnya atau biasanya lumbang, tapi sebenarnya kalau mau lengkap ya dengan pelvis karena kemungkinan pelvis seperti itu bisa terjadi. Wih, ternyata ada nih subluxasi atau luxasi
pubisnya. Nah, baru kalau ada seperti ini kita nggak tahu, nggak bisa ditanya kan, kamu yang normal yang mana, kan nggak bisa. Harus kita pastikan, kita periksa. Lewat tadi itu. Iya, untuk memastikan yang mana posisi ini yang salah, yang tidak normal dengan melihat standing flexion test. Jadi pemeriksaan SI joint itu sekaligus untuk pemeriksaan. Bisa, kalau memang ada kelainan pada pubis. Kalau nggak ada, Ya kalau nggak ada ya kamu balik mau cari torsinya atau tadi menentukan torsinya tadi ya. Tapi kalau ternyata ini pubisnya ya tesnya itu untuk menentukan sisi mana yang tidak normal. Penting karena nanti kalau ini yang tidak normal ini berarti nanti terapinya dinaikkan kan gitu. Kalau yang tidak normal dia kalah diturunkan. Jangan sampai ini bener. Yang kiri dinaikkan jadi tidak normal semua. Misalnya Pak, yang kiri itu kan dia hipomobile kan lebih gerakannya kan lebih banyak waktu dia menunggu. Berarti yang pubisnya misal pubisnya ada masalah juga. Berarti yang masalah kalau di foto ronsen yang kiri itu agak turun, berarti yang bermasalah yang kiri. Oh. Jadi dia mengalami subluxasi turun, depresi. Nah, nggak salah. Terapinya dinaikkan. Nah, ya disuruh. Ya nanti ada terapi. Ada pertanyaan? Ya ada. Ya kalau soal lusa pubis itu ya bisa macam-macam, yang banyak mungkin juga karena trauma ya. Yang jelas tadi kan kalau trauma sampai pubis itu ya fraktur, ya kalau fraktur beda ya. Kalau hanya meleset ya tetap bisa melesetkan itu dalam keadaan biasa loh ya. Itu masih traumanya cukup kuat ya. Kalau fraktur biasanya malah nggak meleset, patah. Tapi nggak sampai patah menjadi subluxasi ya, tergantung kuat-kuatan tulangnya apa sendiri. Tapi bisa nggak sih Pak kalau SI joint-nya nggak apa-apa, pubisnya turun? Nah, bisa aja dunia siapa yang kamu? Terus gimana? Lah iya tapi bisa toh. Jadi nggak harus dua-duanya. Dua-duanya gimana? Nggak harus SI sama pubis itu harus Tidak. Untuk memastikan yang ininya dari ronsen. Tapi ronsen kan nggak bisa menjelaskan ini loh yang tidak normal. Ronsen kan ya semua pokoknya gambaran seperti ini. Mau ditanya siapa yang dokternya? Ya belum tentu nek tahu ini yang tidak normal yang kanan atau yang kiri. Kemudian ronsen kan barang mati. Tapi mungkin kalau dokter, ya maksud saya kalau dokter kan mungkin ada gambaran-gambaran lain ya yang itu mungkin ada jaringan nampak rontok kuat ya, mungkin yang ini yang tadi si kiri ya mungkin dokter beda. Tapi kalau dari sisi fisioterapis dengan menggunakan tadi mobilitas sambilnya. Nah ini kamu ini kan akan ini ada luxasi itu ya.